Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Habibi, NPM 20510403003 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, semester 4, kelas D. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil artikel yang berjudul Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Green Economy and Trade dengan dosen pengampu Bapak Alif Rahman Setianto, SME. Baiklah, langsung ke materi yang pertama, yaitu ada pendahuluan. Terumbu karang merupakan sebuah ekosistem perairan yang dihuni oleh berbagai organisasi yang bersosialisasi dengan karang dan membentuk zat kapur. Terumbu karang dibentuk oleh aktivitas hewan karang, yaitu simbolis antara polip kelas Atozoa, Ordosklerania. Eksploitasi terumbu karang terdapat di lingkungan perairan yang dangkal, seperti di paparan benua dan gagasan pulau-pulau di perairan tropis. Untuk mencapai pertumbuhan maksimum, terumbu karang memerlukan perairan yang jernih, dengan suhu perairan yang hangat, gerakan gelombang yang besar, dan sirkulasi air yang lancar, serta terhindar dari proses sedimentasi. Secara fisik, terumbu karang berfungsi sebagai pemecah ombak dan pelindung pantai dari sapuan badai, serta memiliki nilai estetika yang tinggi untuk pengembangan wisata bahari. Poin selanjutnya masalahnya yaitu kerusakan ekosistem terumbu karang di laut. Kerusakan ekosistem terumbu karang di laut nampaknya keragaman hayati karang. Fungsi ekologis dan ekonomis yang tinggi ini juga dibarengi oleh ancaman yang tinggi. Berbagai aktivitas manusia seperti pengambilan karang secara ilegal, penggunaan bom, penangkapan ikan, pembuangan jangkar, sedimentasi, serta isu dunia saat ini yaitu perubahan iklim. Semua ini dapat menurunkan kualitas dan kuantitas terumbu karang di perairan khususnya Kepulauan Indonesia. Hasil info BPK Manado, volume 3, nomor 2, tahun 2013. 150 pengamatan terhadap 324 lokasi terumbu karang di Indonesia menunjukkan sekitar 43% terumbu karang rusak atau bahkan dapat dianggap berada di ambang kepunahan. Sedangkan yang masih sangat baik hanya sekitar 6,48%. Poin selanjutnya yaitu penyebab kerusakan. Kerusakan di sini ada dua faktor. Yang pertama yang disebabkan oleh faktor manusia. Yang pertama pengambilan terumbu karang secara ilegal, pembangunan di pesisir pantai, pencemaran limbah, penambangan, penangkapan ikan secara ilegal, penebangan hutan mangrove, pestisida. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Yang pertama suhu, kemudian tingkat pencahayaan, salinitas, kejernihan air, pergerakan air, sedimentasi. Poin selanjutnya yaitu dampak. Dampak yang pertama, dampak dari kerusakan ini yang pertama, penurunan parameter kondisi terumbu karang dan tutupan karang mati meningkat. Akibatnya, kondisi terumbu karang menurun dengan dampak negatif, yaitu penurunan spesies, kepadatan dan populasi ikan, serta fauna bentik terumbu karang. Yang kedua, akan mengganggu jaring-jaring makanan di laut. Terumbu karang yang kebanyakan merupakan hewan kelas Atozoa ini berbentuk polip. Biasanya melakukan simbiosis mutualisme dengan hewan-hewan kecil di laut. Poin selanjutnya yaitu solusi. Upaya konservasi untuk mencegah semakin rusaknya terumbu karang, maka diperlukan pengelolaan terumbu karang. Pengelolaan pada hakikatnya merupakan suatu proses pengontrolan tindakan manusia agar pemanfaatan terumbu karang dapat dilakukan secara bijaksana dengan memindahkan kelestarian lingkungan. Salah satunya adalah dengan konsep penetapan kawasan konservasi laut atau KKL. KKL memiliki peran utama sebagai berikut. Yang pertama, melindungi keanekaragaman hayati serta struktur, fungsi, dan integritas ekosistem. Yang kedua, meningkatkan hasil perikanan. Yang ketiga, menyediakan tempat rekreasi dan pariwisata. Yang keempat, memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang ekosistem. Dan yang terakhir, memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Terumbu karang memiliki berbagai peranan yang sangat penting dalam tatanan lingkungan kawasan pesisir dan lautan, baik ditinjau dari segi biologi dan ekologi maupun biotanya.
Terumbu karang berfungsi sebagai gudang makanan yang produktif untuk perikanan, tempat pemijahan, bertelur, dan mencari makanan di berbagai biota laut yang bernilai ekonomis tinggi. Secara fisik, terumbu karang berfungsi sebagai pemecah ombak dan pelindung pantai dari sapuan badai, serta memiliki nilai estetika yang tinggi untuk pengembangan wisata bahari. Namun, berbagai aktivitas manusia seperti pengambilan karang secara ilegal, penggunaan bom, penangkapan ikan, pembuangan jangkar, sedimentasi, serta isu dunia saat ini yaitu perubahan iklim, semuanya ini dapat menurunkan kualitas dan kuantitas terumbu karang di perairan khususnya Kepulauan Indonesia. Oleh karena itu, mari kita semua harus saling menjaga lingkungan alam sekitar kita, baik yang di darat maupun yang di laut, agar kelak anak cucu kita pun akan merasakan keindahannya alam ini. Baiklah, itu tadi sedikit pemaparan materi artikel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.